Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Real IT, bahas IT sesuai fakta. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat Samba server. Samba server ini adalah fungsinya sama seperti FTP server atau file transfer protocol, yaitu untuk men-share file atau folder ke klien seperti itu. Langsung saja kita buka Debian-nya terlebih dahulu. Kita akan melakukan konfigurasi dari script yang telah ada. Kita tunggu. Oke, sudah terbuka teman-teman. Ini adalah Debian versi CLI ya, atau berbasis teks. Untuk yang mau tahu bagaimana cara menginstalnya, ada di video sebelumnya. Oke, cek saja. Oke, langsung kita login dengan username yang sudah dibuat dan passwordnya juga. Sedikit kesalahan teman-teman. Nah, alhamdulillah. Oke, dan kita masuk ke superroot, ke sudo. Seperti biasa, kalau kita ingin mengkonfigurasi, kita harus masuk dulu ke super user atau superroot. Oke. Setelah itu kita akan, yang pertama adalah mengatur IP terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita ketikkan saja nano spasi /etc/ network /interface. Sudah, kita klik enter dan nanti akan muncul database seperti ini, dan kita masukkan IP addressnya dengan cara ketikkan di paling bawah auto eth1 enter, dan kita tulis device eth1 init static. Oke, setelah itu masukkan lagi di bawahnya, kita tab satu kali, masukkan IP address yang kita ingin masukkan, yaitu saya akan memakai 192.168.10.10, dan kita masukkan netmasknya atau subnet masknya. Karena di sini kita memakai IP address kelas C, jadi kita memakai subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di enter dan kita Ctrl X, kemudian yes. Setelah itu kita restart konfigurasi IP-nya dengan cara service networking restart. Setelah itu kita cek apakah IP-nya sudah masuk dan konfigurasinya benar. Oke, sudah masuk. Di sini IP-nya tertera di eth1 192.168.10.10 dengan IP broadcast-nya 192.168.10.25 dan netmasknya adalah 255.255.255.0. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi Samba servernya. Yang pertama, kita akan menginstal dulu Samba servernya dengan cara memasukkan script apt get install Samba. Tunggu, kita pilih yes. Setelah itu kita masukkan CD binary 1. Sini ada CD binary 1 Debian 8 CD1, kita enter kembali. Oh, nampaknya belum masuk teman-teman. Kita masukkan kembali CD1. Sini kita first unmount dan klik enter.
Oke, kita tunggu prosesnya. Samba server ini adalah fungsinya itu sama halnya, hampir sama dengan FTP server teman-teman. Jadi nanti klien akan mengakses file atau folder dari si server ini. Oke, kita tunggu proses instalasinya berjalan. Oke, di sini kita akan lanjutkan, proses instalasinya sudah selesai dan kita akan lanjutkan masuk ke direktorinya dengan cara cd spasi /home. Sudah masuk ke direktori dan kita masukkan juga mkdir spasi data. Kita masuk ke direktorinya. Setelah itu masukkan hak akses bagi klien. Kita memakai hak akses 777, yaitu artinya read, write, dan everyone. Seperti itu. Setelah itu kita masukkan data slash. Oke, setelah itu kita masukkan user kita, user add dengan cara user add spasi namanya bebas teman-teman. Di sini kita pakai user Hafiz. Setelah itu kita memberi password kepada user ini dengan cara ketikkan smb passwd spasi min a dan kita tuliskan nama user yang sudah kita buat tadi. Oke, kita masukkan passwordnya, kita masukkan saja admin lagi. Oke, setelah itu, setelah berhasil, kita akan masuk ke konfigurasi atau script dari Samba server itu sendiri. Kita masuk ke database-nya dengan cara nano /etc /samba /smb.conf. Kita masuk sini dan kita akan menuju ke paling bawah teman-teman. Kita akan masukkan directory. Tulis saja sini path sama dengan /home/data. Setelah itu kita enter dan kita buat valid user. Setelah itu kita masukkan nama usernya tadi Hafiz. Awas salah dalam penulisan kata, salah dalam huruf besar atau huruf kecil. Setelah itu kita masukkan juga browsable. Kita masukkan yes dan kita masukkan writable. Yes juga sama. Oke, setelah itu di enter dan kita Ctrl X dan Y dan enter. Setelah itu kita akan restart konfigurasi ini dengan cara masukkan script etc /etc/init.d /samba restart. Oke, kita tunggu merestart dulu konfigurasi sambanya. Oke, dan ini telah berhasil. Bagaimana cara membuktikannya? Kita buktikan di klien, yaitu klien di sini saya memakai Windows XP. Tapi sebelum itu kita harus merubah dulu networknya.
di server ini yang pertama adalah menggunakan NAT untuk jaringan ke cloud, dan kedua menggunakan internal network karena kita akan memakai atau menghubungkan jaringan ke sesama mesin virtual. Oke, dan di kliennya kita di sini memakai Windows XP. Masukkan sini internal network saja, hanya satu adapter. Oke, kita run si Windows XP nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu proses bootnya. Di sini teman-teman bebas ya, mau mau diceknya menggunakan laptop sendiri atau PC sendiri bisa, tapi harus diganti nanti networknya. Yang kedua di Debian-nya adalah host only adapter, dan juga di konfigurasi WiFi di sini menggunakan host only adapter juga. Oke, kita masuk di sini ke bootable Windows XP. Kita masuk ke control panel. Setelah itu kita masuk ke bagian network. Ini network connection, dan jangan lupa untuk firewallnya kita matikan terlebih dahulu agar tidak terbaca sesuatu yang berbahaya oleh si kliennya. Sini kita atur IP-nya. Kita atur di sini IP address-nya. Untuk IP address-nya adalah 192.168.10.11. Nomor belakangnya bebas, mau 11, mau 12, mau 20, tapi menyesuaikan dengan si default gateway-nya. Dan subnet mask-nya kita memakai yang kelas C, yaitu 255.255.255.0, dan default gateway-nya adalah si IP server, yaitu 192.168.10.10. Oke, udah. Itu saja. Setelah itu kita close dan kita cek di command prompt. Kita cek apakah IP ini sudah masuk. IP config. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita coba ping si default gateway-nya 192.168.10.10. Oke, dan berhasil reply. Dan kita coba di Samba servernya sendiri. Kita mau masuk di Internet Explorer bisa, mau di My Computer bisa. Kita masuk ke Internet Explorer saja dan kita ketikkan IP dari server Samba itu sendiri dengan cara menggunakan / dan masukkan IP default gateway 192.168.10.10. Dan apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih gagal teman-teman. Oh ya, salah dalam slash ya. Slashnya harusnya miringnya ke kiri karena itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya di web browser kita harus memakai slash yang ke kiri, bukan slash yang miring ke kanan. Seperti itu. Kita masukkan slash yang ke kiri, masukkan IP address. Dan apa yang terjadi? Bismillah, dan bisa Samba server 4.2.10 Debian dibaca di sini dan sudah ada di sini. Untuk memasukkan foldernya di printers and fax, tinggal masukkanlah folder ke sini dan nanti akan terbaca. Oke, mungkin itu saja konfigurasi Samba server pada video kali ini. Semoga dapat membantu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekeliruan karena itu berasal dari saya sendiri, manusia, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.